Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan mata pelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita masuk materi bab 3 yaitu tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Nah, sebelum itu marilah kita sama-sama simak daripada tujuan pembelajaran pada bab 3 ini, yaitu yang pertama mendeskripsikan partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Yang kedua, memahami kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum. Yang ketiga, memahami perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. Yang keempat, memahami relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Nah, yang pertama adalah partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Seperti pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu partikularisme. Jadi partikularisme sendiri adalah cenderung mementingkan kelompok sendiri ketimbang kepentingan publik atau umum. Nah, menurut Furnival, masyarakat majemuk yaitu berdampingan secara fisik tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Menurut Usman Veli, masyarakat majemuk dikategorikan menjadi dua hal, yaitu masyarakat dengan pembelahan horizontal dan vertikal. Secara horizontal, struktur masyarakat ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, dan perbedaan kedaerahan lainnya. Adapun secara vertikal, struktur masyarakat ditandai dengan adanya perbedaan antara lapisan atas dengan lapisan bawah yang cukup tajam. Nah, yang kedua adalah struktur sosial, hakikat dan ciri struktur sosial. Nah, para ahli sosiologi memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan struktur sosial. Yang pertama, George C. Homans. Struktur sosial adalah perilaku sosial elementer dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menurut Talcott Parsons, struktur sosial yaitu keterkaitan antar manusia. Yang ketiga, menurut James Samuel Coleman, struktur sosial memiliki pola hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia. Nah, yang terakhir menurut William Kornblum, struktur sosial adalah perilaku yang berulang-ulang antara individu dan kelompok. Kemudian Abdul Shani menyebutkan bahwa struktur sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang pokok. Struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antar individu pada saat tertentu. Yang ketiga, struktur sosial meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis dan memiliki kerangka yang membentuk suatu tatanan. Nah, yang terakhir, struktur sosial mengandung dua pengertian. Pertama, bersifat empiris dalam proses perubahan dan perkembangan. Kedua, terdapat beberapa perhatian di mana terjadi stabilitas, keteraturan, dan integrasi sosial yang berkesinambungan sebelum kemudian terancam oleh proses ketidakpuasan dalam tubuh masyarakat. Selanjutnya ini ada fungsi dan bentuk struktur sosial. Nah, Mayor Polak menyatakan bahwa struktur sosial dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, yakni sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Struktur sosial juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menanamkan disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Selanjutnya, Peter M. Blau membagi bentuk struktur sosial menjadi dua tipe, yakni intersected sosial dan struktur dan consolidated sosial struktur. Nah, sebuah struktur sosial dikatakan intersected jika keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial yang ada bersifat menyilang. Artinya, keanggotaan dalam kelompok sosial tersebut memiliki latar belakang ras, suku bangsa, ataupun agama yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, sebuah struktur sosial dikatakan consolidated jika terjadi tumpang tindih parameter atau tolak ukur dan mengakibatkan penguatan identitas keanggotaan dalam sebuah kelompok sosial. Kemudian menurut Nasikun, dalam konteks Indonesia, struktur sosial dapat dilihat secara horizontal dan vertikal.
Secara horizontal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, dan adat. Secara vertikal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan sosial. Dalam banyak literatur, struktur sosial horizontal disebut diferensiasi sosial, sedangkan struktur sosial secara vertikal disebut stratifikasi sosial. Selanjutnya, ini ada diferensiasi sosial, hakikat diferensiasi sosial. Menurut Kamus Sosiologi, diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang bisanya sama atau sejenis. Dalam masyarakat majemuk, pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, klan, dan agama disebut dengan istilah kemajemukan sosial. Nah, pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial. Selanjutnya, kemajemukan sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan, nah ini ciri-cirinya ya, berdasarkan ciri fisik, misalnya warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, bentuk hidung, dan bentuk rahang. Ciri-ciri fisik tersebut disebut ciri-ciri fenotip kuantitatif. Yang kedua, berdasarkan ciri sosial, timbul karena adanya perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat. Termasuk dalam kategori ini adalah perbedaan peran, prestis, dan kekuasaan. Contohnya, pola perilaku guru akan berbeda dengan pola perilaku tentara. Kemudian yang ketiga, berdasarkan ciri budaya, berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat, menyangkut nilai-nilai yang dianutnya seperti religi, sistem kekeluargaan, keletan, dan ketangguhan. Hasilnya dapat dilihat dari pakaian, adat istiadat, bahasa, kesenian, arsitektur, dan agama. Kemudian ini ada bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Nah, beberapa bentuk diferensiasi sosial diantaranya adalah diferensiasi ras, diferensiasi suku bangsa, diferensiasi klan, diferensiasi agama, diferensiasi profesi, dan diferensiasi jenis kelamin. Nah, diferensiasi ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Menurut Ralph Linton, secara garis besar manusia dibagi dalam 3 kelompok ras utama. Yang pertama, ras Mongoloid, memiliki ciri-ciri fisik kulit warna kuning sampai sawo matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, dan mata sipit, terutama Asia Mongoloid. Ras Mongoloid dibagi menjadi 2, yaitu Mongoloid Asia dan Indian. Mongoloid Asia terdiri dari subras Tionghoa, Taiwan, Jepang, Vietnam, dan subras Melayu, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Mongoloid Indian terdiri dari orang-orang Indian di Amerika. Kemudian ras Negroid memiliki ciri-ciri fisik rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal, dan kelopak mata lurus. Dibagi menjadi 5 subras, yaitu Negrito, Nilits, Negro Rimba, Negro Oceanis, dan Hottentot Boisesman. Kemudian ras Kaukasoid memiliki ciri-ciri fisik hidung mancung, kulit putih, rambut pirang kemerah-merahan sampai coklat ke hitam-hitaman, dan kelopak mata lurus. Dibagi menjadi 5 subras, yaitu Nordik, Alpin, Mediteran, Armenoid, dan India. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan didiami oleh bermacam-macam subras, yaitu Negrito, yaitu suku bangsa Semang di Semenanjung Malaya. Kemudian Pedroid, yaitu suku Sakai di Riau, Kubu di Sumatera Selatan, Toala, dan Tonum di Sulawesi. Kemudian Neo-Melanosoid, yaitu penduduk di Kepulauan Kei dan Aru. Kemudian yang keempat, Melayu terdiri atas Melayu Tua, Proto-Melayu, yaitu suku Batak, Toraja, dan Dayak. Kemudian Melayu Muda, Detro-Melayu, yaitu Aceh, Minang, Bugis, Makassar, Jawa, dan Sunda. Ciri-ciri fisik setiap ras berbeda karena beberapa faktor berikut. Pertama, kondisi geografis dan iklim. Yang kedua, faktor makanan. Yang ketiga, faktor perkawinan. Kemudian, diferensiasi suku bangsa atau etnis. Suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas.
Masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama. Jumlah suku bangsa di Indonesia saat ini sulit diperkirakan. Menurut C. van Vollenhoven, jumlah suku bangsa di Indonesia adalah 316. Sedangkan menurut Profesor Dr. Kuncharaningrat ada sekitar 119. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia juga menyangkut keanekaragaman budaya yang meliputi perbedaan adat istiadat, religi, bahasa, dan kesenian. Kemudian, diferensiasi klan. Klan sering juga disebut kerabat, keluarga besar, atau keluarga luas, extended family. Dalam masyarakat Indonesia terdapat dua bentuk klan utama, yakni klan atas dasar garis keturunan ibu, matrilinear, dan atas dasar garis keturunan ayah, patrilineal. Yang selanjutnya ada diferensiasi agama, diferensiasi jenis kelamin, dan yang terakhir diferensiasi profesi. Oke, demikian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.